Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan nge-review salah satu pinjaman online yang memberikan saya pinjaman senilai Rp1.500.000 walaupun baru bikin akun. Nah, penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Dan simak ya bagaimana cara-cara pengajuannya hingga di ACC. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini kenapa sih saya bisa dengan mudahnya di ACC pinjamannya? Padahal sebenarnya di sini saya juga pernah galbay sama halnya dengan teman-teman. Namun galbay saya nggak sampai berlama-lama, palingan sekitar 1 minggu, 2 minggu langsung saya lunaskan hutang-hutang di pinjaman online. Nah, itulah kenapa pinjaman saya bisa langsung di ACC oleh pihak pinjaman online. Jadi teman-teman harus menanamkan mindset ke dalam pikiran bahwa pinjaman online ini bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Contohnya apakah untuk modal usaha atau untuk hal-hal lain yang bersifat produktif. Namun jika teman-teman gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak produktif, bisa jadi ini merupakan merupakan beban bagi teman-teman sendiri karena susah untuk membayarnya, apalagi bagi kita yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, di sini teman-teman silakan simak baik-baik apa yang saya lakukan sehingga pinjaman ini bisa langsung di ACC. Nah, yang pertama di sini tentunya untuk kita bisa ACC pinjaman agar orang di perusahaan bisa ACC dengan cepat pinjaman kita, yaitu yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah benar-benar mengisi data dan informasi dengan hal yang sebenarnya, dan juga gunakan KTP yang asli untuk kita dokumen sebagai syarat dalam pengajuan pinjaman. Nah guys, ini ya yang saya katakan tadi, agar teman-teman pinjamannya tanpa ditolak, teman-teman harus menyimak baik-baik apa yang di sini yang diperlukan, yang sangat krusial agar pinjaman teman-teman bisa di ACC. Nah, di sini ada yang namanya informasi pribadi, yang mana informasi pribadi ini wajib teman-teman isi data-datanya agar nanti teman-teman bisa langsung di ACC ketika pinjaman ini diverifikasi oleh pihak aplikasi pinjaman online. Di pribadi ini mencakup yaitu ada informasi eKTP dan juga ada informasi identitas. Nah, di sini ada beberapa kolom kan ya yang harus wajib kita isi. Jadi jangan ada yang di skip. Misalkan ada nama, nomor KTP, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini bagian informasi eKTP yang sesuai dengan data dan juga dokumen yang teman-teman upload. Nah, di sini juga ada namanya informasi identitas juga, dimana untuk identitas ini berisikan nantinya pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, area tempat tinggal, kemudian alamat tempat tinggal. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya email pribadi, dan juga ada nomor WhatsApp dan juga ada nomor ponsel lainnya, yang mana ini teman-teman gunakan nomor yang aktif ya, jangan sampai teman-teman gunakan nomor yang tidak aktif. Nah, selanjutnya juga ada di sini yang namanya informasi pribadi juga, yang ada nomor informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan di sini juga sangat krusial, dan juga ini hal yang paling yang paling diteliti oleh pihak perusahaan, karena mereka melihat berapa gaji kita per bulannya. Dari sinilah mereka bisa menilai apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, karena di sini ada mereka meminta penghasilan per bulan, jadi dari sinilah mereka bisa menilai berapa yang cocok untuk teman-teman dan juga sesuai dengan kesanggupan kita dalam membayarnya. Jadi silakan teman-teman isi untuk informasi pekerjaan dan jangan ada yang dikosongkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kontak darurat, yaitu kontak keluarga. Yang kontak darurat ini untuk data kontak kita berfungsi ketika nomor kita tidak bisa digunakan. Jadi nomor inilah yang mereka hubungi apakah nanti ada beberapa informasi tentang tagihan atau informasi tentang pencairan, dan mereka akan menghubungi kita ketika nomor handphone kita tidak aktif
aktif atau tidak bisa dihubungi, maka nomor kontak inilah yang akan mereka hubungi. Jadi di sini ada yang nomor keluarga, rekan kerja, sahabat, atau suami atau istri. Jadi silakan diisi dengan nomor handphone yang aktif di ACC. Di sini saya mengajukan pinjaman di 360 kredit, di mana 360 kredit ini merupakan pinjaman online yang cepat dan juga pencairan pun juga sangat mudah. Dan di sini untuk 360 kredit memberikan kita limit pinjaman yang tinggi, yaitu bisa sampai dengan 20 juta rupiah. Karena untuk limitnya berbeda-beda ya, nggak semua orang sama. Misalkan di saya tadi mendapatkan pinjaman senilai 1,5 juta rupiah, belum tentu di teman-teman bisa mendapatkan 1,5 juta rupiah. Bisa saja teman-teman bisa mendapatkan lebih dari 1,5, bahkan bisa langsung mendapatkan limit pinjaman hingga 20 juta rupiah. Jadi tergantung data yang kita isi, apakah kita mengisi dengan yang sebenarnya, apakah data kita cross check lebih baik, tidak pernah galbay atau bersih, itu bisa akan jadi mendapatkan limit hingga 20 juta rupiah. Dan di sini yang seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa dalam proses pengajuannya pun kita nggak butuh waktu lama, cukup 3 langkah aja ataupun dengan 5 menit aja kita udah bisa mendapatkan limit pinjaman, yaitu dengan pengajuan mengisi data-data dan informasi yang berlaku. Dan tentunya untuk 360 kredit ini juga sangat aman dan juga sudah diawasi oleh OJK, sehingga data yang kita gunakan di sini sudah terenskripsi secara otomatis. Nah, di sini juga untuk verifikasi data dan informasi kita bisa diverifikasi dengan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan pinjaman dalam waktu yang singkat. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor cabangnya ataupun ke kantor perwakilan di daerah masing-masing. Jadi cukup dari rumah aja teman-teman sudah bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kemampuan kita dalam membayarnya. Nah, di sini yang tadi untuk proses pembayaran pun juga sangat tepat dan juga sangat cepat karena sudah bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia. Cara kita membayar pinjaman yang sudah kita pinjam. Jadi ini ya, ketika banyak bertanya, kok kakak hanya membahas cara pengajuannya sih, cara pembayaran gimana kak? Nah, silakan disimak ya cara pembayarannya. Ini untuk teman-teman yang sudah di ACC pinjamannya dan udah mendapatkan limit pinjaman dan juga udah dicairkan ke rekening. Jadi untuk proses pembayarannya teman-teman bisa lihat di menu di bagian bawah. Di sana ada namanya bayar segera, artinya silakan diketik bayar segera, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi silakan teman-teman pilih metode pembayarannya, apakah menggunakan bank BNI, BRI, Mandiri, atau ada bank lain, atau bisa Alfamart. Jadi itu tergantung teman-teman mau bayarnya di mana. Jika di sini misalkan melalui BNI, nanti akan keluar berupa virtual account-nya untuk kita bayarkan. Jadi silakan teman-teman bisa bayar, bisa menggunakan mobile banking, atau bisa ke ATM, atau bisa ke bank, atau bisa juga di Alfamart jika teman-teman jarak rumahnya dekat dengan Alfamart. Jadi nggak susah sih dalam pembayarannya. Mungkin yang susahnya kita sendiri yang nggak mau membayar hutang-hutang. Jadi usahakan jika berani berhutang, artinya berani membayar. Jangan sampai kita membawa hutang ya yang lebih besar lagi, sehingga nanti bisa menambah beban pikiran teman-teman dan juga beban pikiran keluarga. Nah, akhir kata wassalamualaikum